Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Lankiorina Nababan dengan NRP 59982411018. Di sini saya akan mempresentasikan evaluasi akhir semester mata kuliah seismologi. Di sini soal nomor 2 ada tabel model tanah. Untuk A, kita disuruh untuk menghitung theoretical aplikasi untuk 2E1 per EN ditambah FN dan 2E1 per 2EN. Untuk gambar plotnya sudah ada tersedia di sini. Persamaan di sini saya akan membacakan persamaan aplikasi 2E1 per EN per FN dan 2E1 per 2EN adalah kedua persamaan aplikasi tersebut memiliki tujuan utama, yaitu untuk memprediksi bagaimana amplitudo getaran akan berubah saat melewati lapisan tanah. Yang kedua, variabel E1 pada kedua persamaan menunjukkan bahwa kedua model memperhitungkan pengaruh modulus elastisitas pada lapisan tanah pertama. Untuk perbedaan aplikasi 2E1 per EN ditambah FN dan 2E1 per 2EN adalah 2E1 per EN ditambah FN merupakan persamaan yang lebih kompleks karena melibatkan tiga variabel, yaitu E1, EN, dan FN. Variabel-variabel ini memiliki sifat mekanik tanah yang berbeda, seperti modulus elastisitas pada kedalaman yang berbeda. 2E1 per 2EN merupakan persamaan yang lebih sederhana, hanya melibatkan dua variabel, yaitu E1 dan EN. Ini mungkin mewakili model yang lebih sederhana atau asumsi yang lebih terbatas. 2E1 per EN ditambah FN mewakili model tanah yang lebih realistis, memperhitungkan interaksi antara lapisan tanah yang berbeda dan efek dari frekuensi yang bervariasi. 2E1 per 2EN mewakili model tanah yang lebih sederhana, hanya memperhitungkan pengaruh modulus elastisitas pada dua lapisan tanah. Untuk B, tentukan pula amplification factor 2E1 per 2EN ketika damping pada lapisan 1 dan 2 diganti dengan 5% dan 15%. Jelaskan pengaruh perubahan damping terhadap aplikasi tanah. Pengaruh perubahan damping terhadap aplikasi tanah adalah dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aplikasi tanah. Damping yang lebih tinggi akan meredam getaran, sehingga amplitudo getaran tanah akan berkurang. Ini sangat menguntungkan dalam dinamis lainnya. Damping yang cukup akan meningkatkan stabilitas lereng dan mengurangi potensi terjadinya liquidifikasi tanah. Perubahan damping dapat mengubah periode getaran tanah, sehingga struktur yang dirancang berdasarkan periode getaran awal mungkin tidak lagi optimal. Berikut adalah amplification untuk damping yang 5% dan damping 15%. 3. Hitunglah theoretical amplification tanah 2E1 per 2EN model tanah berikut. Untuk A, bandingkan amplifikasi tanah untuk VS1 sama dengan 50, 100, dan 200 meter per sekon. Dan kesimpulan apa yang bisa diambil?
Untuk amplifikasi tanah untuk Fs1 sama dengan 50, yaitu plot yang berwarna biru yang menjelaskan tentang respon sistem terhadap input secara keseluruhan, memperhitungkan berbagai faktor seperti gain, filter, dan umpan balik. Dan pada amplifikasi tanah untuk Vs1 sama dengan 100 meter per sekon juga yang warna biru, sama halnya juga dengan amplification tanah untuk Vs1 sama dengan 50. Dan ini untuk amplifikasi tanah untuk Vs1 sama dengan 200 meter per sekon. Kesimpulannya, pada amplification tersebut, semakin rendah nilai kecepatan sekunder atau Vs-nya, maka semakin tinggi potensi aplikasi tanah. Hal ini disebabkan karena tanah yang lunak memiliki modulus geser yang lebih rendah, sehingga gelombang seismik lebih mudah merambat dan amplitudonya meningkat saat melewati lapisan tersebut. Untuk B, hitung Vs30 masing-masing kasus dan dapat diklasifikasikan sebagai batuan atau tanah jenis apa berdasarkan SNI 1726 sampai 2019. Untuk menghitung Vs30, kita menggunakan rumus Vs30 sama dengan 30 per sigma H1 per FSI. Untuk FSI 50, kita hitung menggunakan rumus Fs30 dan hasilnya 60 meter per sekon. Untuk FSI 100, Fs30-nya yaitu 100 meter per sekon. Untuk FSI 200 meter per sekon, Fs30-nya adalah 150 meter per sekon. Jenis tanah berdasarkan SNI 1726 sampai 2019, yaitu tanah dengan Fs50 merupakan jenis tanah lunak, tanah dengan Fs100 merupakan jenis tanah lunak juga, dan dengan tanah dengan Fs200 merupakan jenis tanah yang sedang. Soal nomor 4, hitunglah theoretical application tanah 2E1 per 2EN untuk model tanah berikut. C. Bandingkan aplikasi tanah H1 sama dengan 10, H1 sama dengan 50, dan H1 sama dengan 100 M. Dan kesimpulan apa yang bisa diambil? Untuk aplikasi tanah H1 10 M ini ya plotnya yang berwarna biru. Dan untuk kesimpulannya, semakin tebal lapisan tanah lunak dengan nilai kecepatan sekunder atau Vs yang rendah, semakin besar potensi amplifikasi gelombang gempa. Lapisan tanah yang lebih tebal cenderung memperkuat getaran gempa dan memiliki frekuensi dominan yang lebih rendah. Selanjutnya, hitung masing-masing Vs30 dan dapat diklasifikasikan sebagai batuan atau tanah jenis apa berdasarkan SNI 1726 sampai 2019. Untuk menghitung masing-masing Fs30-nya, kita menggunakan rumus Fs30 sama dengan 30 per sigma HI per FSI.
Untuk HI sama dengan 10 meter, Fs 30-nya adalah 75 meter per sekon, dan tanah ini merupakan jenis tanah lunak berdasarkan SNI 1726 sampai 2019. Untuk HI sama dengan 50 meter, Fs 30-nya sama dengan 37,5 meter per sekon. Tanah ini merupakan jenis tanah lunak berdasarkan SNI 1726 sampai 2019. Untuk HI sama dengan 100 meter, Fs 30-nya sama dengan 23 meter per sekon, dan tanah ini merupakan jenis tanah lunak juga. Soal nomor 5, ada informasi dari FKSH12. Dari informasi tersebut, maka A, tentukan Fs 30 dari FKSH12 dan dapat diklasifikasikan sebagai batuan atau tanah jenis apa berdasarkan SNI 1726 sampai 2019. Untuk menghitung Fs 30 dari FKSH12, kita kembali menggunakan rumus Fs 30 sama dengan 30 per sigma HI per FSI. Nilai Fs 30 dari data FKSH12 adalah 30 per 4 per 250 ditambah 18 per 400 ditambah 42 per 1360. Dan hasilnya adalah 329 per 67 meter per sekon. Tanah ini merupakan jenis tanah keras menurut SNI 1726 sampai 2019. Untuk B, tentukan theoretical soil application 2E1 per EN ditambah FN dari FKSH12. Dikarenakan informasi kerapatan tidak tersedia, bisa menggunakan hubungan empiris berikut. Rho sama dengan 1 per kerapatan sama dengan 1,4 ditambah 0,67 akar Vs per 1000, di mana kerapatan dalam gram per sentimeter kubik dan Vs dalam meter per sekon. Dan gunakan damping 2% untuk semua lapisan. Nah, untuk P yang Fs-nya sama dengan 250, kerapatannya yaitu 1,03 gram per sentimeter kubik. Untuk Vs 400, kerapatannya adalah 1,304 gram per sentimeter kubik. Untuk kecepatan sekunder 1360, kerapatannya ialah 2,42 gram per sentimeter kubik. Untuk Vs 2320, kerapatannya adalah 3,15 gram per sentimeter kubik. Untuk plot amplification-nya adalah ini. Nah, untuk empirical soil application, surface dan borehole dari FKSH12 adalah sebagai berikut. Untuk D, jelaskan persamaan dan perbedaan soil amplification dari perhitungan B dan C, serta berikan penjelasan. Persamaan dari soil application dari perhitungan B dan C adalah
pada kurva B dan C menunjukkan peningkatan amplitudo getaran pada frekuensi rendah hingga mencapai puncak pada frekuensi resonansi, kemudian menurun pada frekuensi tinggi. Perbedaan soil amplification dari perhitungan B dan C adalah kurva teoritis lebih sederhana dan ideal dibanding dengan kurva pengukuran. Kurva pengukuran menunjukkan bahwa amplitudo getaran dapat dibedakan secara signifikan antara arah EW dan NS, mengidentifikasikan adanya anisotropi pada tanah. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.